firman Tuhan dari Roma pasal 8. Saya buat cuma satu ayat. Ya, kita baca sampai ayat 20. Saya satu perikop ini berpikir 2 kali dikorbankan. Berarti bersambung sampai minggu depan. Ya, ada episodenya. Baik, mari kita baca ayat 18 sampai dengan 20. Roma pasal 8. Roma 8 ayat 19 sampai 20. Laki-laki membaca ayat yang ganjil, ayat genap. Perempuan baca ayat ganjil. Jadi perempuan cuma satu ayat dibaca, ayat 19. Mari bapak-bapak dan kaum belah pria, silakan baca ayat 18 dan 20. 1, 2, ya. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perempuan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan pada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Satu ayat lagi lah sama-sama, 21, 2, 3, ya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya buat temanya hari ini penderitaan dan kemuliaan. Iya. Kalau mengingat kembali situasi hari ini, harga dolar 18.000. Kalau biasanya dolar naik, rupiah melemah, anjlok pun bukan melemah lagi. Ya, nilai rupiah kita ini sangat kecil nilainya. 5 juta gacinta kalau ditukarkan dengan dolar, tiga kan mencair, sangat kecil sekali. Bahkan nilai pasar hari ini, harga pasar juga naik. Saya kemarin mau beli minyak 1 liter, berapa saya bilang, karena nggak terlalu banyak kami makan minyak, jadi masih ada sedikit saya tunda, begitu ya. 1 liter bimoli itu 27.000. Harga kelapa sawit hari ini turun, udah naik lagi ya. Sudah naik lagi ya. Malah aku pulang kelapa sawit tema. Iya. Kemarin katanya sudah turun 1.000 rupiah ya, dari harga biasa. Dari harga biasa ya, turun 1.000 rupiah. Ya, tapi saya pikir-pikir pernah juga harga kelapa sawit 500. Iya kan? Makanya daerah Manike, Bulukumpal sana, mereka nggak panen, nggak mau mereka panen. Bulukumpal agak bantu waktu itu saya ingat waktu kami pernah pelajar ke sana, mereka nggak mau panen. Kenapa? Rugi. Ongkos panen pun nggak balik. Iya. Jadi kalau demikian situasi hari ini, ya banyak orang yang mengeluh. Lalu kemarin saya pergi ke tempat kakak saya di Nabiki. Lalu saya lalu dari ini, kalau lebih sakit, ini lagi kan begitu ya, supaya nggak sakit. Jadi nggak pun ada uang, nggak apa-apa, asal jangan sakit. Ada juga orang bilang sakit pun dia, kalau melala tadi uang, melala lesen, mas sakitnya malah masalah. Bisa anaknya digaji, jaga dia katanya. Harian berapa? 100.000 digaji anaknya itu satu kali, satu orang digaji untuk membayar upahnya. Nggak masalah. Maka yang paling dibutuhkan orang hari ini adalah uang dan kesehatan. Setuju kamu? Setuju kata Bapak Jo? Iya. Uang dan kesehatan. Ini yang paling dibutuhkan orang. Ya betul. Iya. Kalaupun ada uang, kalau nggak sehat pun kalau ada uang. Pernah juga Mama pernah dulu gini waktu dia sakit, saya lihat ya
makan nggak boleh ini, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan lemak, nggak boleh makan ini. Nangis dia, sorry ya. Bangkai kekerinnya kata apa sifat? Serba salah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada Roma, dia berkata ayat 18, mari kita lihat kembali. Sebab aku yakin, ada keyakinan, ya. Paulus bukan hanya meyakini Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang. Kalau itu sudah lulus. Kita juga mungkin kebanyakan dari antara kita ini yakin Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita yakin bahwa Tuhan diselamatkan kita dalam Yesus Kristus, kita pasti diselamatkan. Dan yakin kita, kalaupun mati nanti gak ke neraka lagi. Yuk, berapa orang di antara kita spontan yang mati nanti pasti masuk surga? Berapa orang kira-kira di antara kita? Belalang. Oh yakin dia? Tidak akan dihukum lagi. Tapi yakinkah kita bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita? Orang Kristen itu ataupun kekristenan Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan ada kesusahan. Tidak pernah menjanjikan bahwa semua kita akan kaya. Tidak pernah menjanjikan bahwa kita ini semua tidak akan sakit. Ya. Tidak pernah ada janji Tuhan seperti itu. Sekalipun kita menjadi orang Kristen, sekalipun kita sudah bertobat, sekalipun kita ini rajin beribadah, rajin belajar Alkitab, setia mengikuti Yesus, saya iring Yesus sampai selama-lamanya. Tapi gak pernah Tuhan janjikan bahwa tidak ada penderitaan. Orang percaya itu adalah real, nyata. Orang percaya gak pernah tidak dijanjikan bahwa tidak akan mengalami penderitaan. Iya, kita kadang-kadang merasa bahwa penderitaan seringkali identik dengan ekonomi. Seringkali seperti itu disamakan dengan ekonomi. Kalau ekonomi kita surut, lemah, kantongnya penyakit, kayak sehat kan? Kantongnya nggak sehat, sakit kantong, sakit kalau mergana. Kurasa bukan hanya marga siagian pun sakitnya kalau nggak ada uang kita gitu ya. Iya, kalau seringkali orang sakit kalau mergana karena nggak ada uang. Iya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa ini adalah merupakan penderitaan. Bahkan bukan hanya karena tidak stabil ekonomi ini, tapi kadang-kadang kalau kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami pergumulan yang berat di tengah-tengah keluarga kita. Hitung-hitung tidak ada susah, senangnya. Kalau ada orang berkata seperti ini, dulu waktu aku sehat, anakku selalu bermasalah. Habis bayar utang yang ini, utang yang itu. Siap utang yang itu, kakak polisi satu lagi. Saya sama yang ini nandangi utangnya, dan seterusnya seperti itu terjadi. Ada saja yang menjadi masalah dalam keluarga itu. Kami masalah dulu dari ada penderitaan dulu. Ada apa kira-kira? Nopi apa masalahnya? Kamu sakit, kamu syukur gak masuk rumah sakit. Tiap tahun, tapi tahun ini belum ada kan? Gak usah lah. Jangan pulang absen pulang rumah sakit itu kan. Iya. Jadi apa penderitaan saudara hari ini? Banyak. Kayak penderitaan lebih. Sampai
Tetangga kami kalau kalian 5.000, kalau ke sawit kalau kalian kita pakai lebih. Kita berharap harga sawit naik, semakin naik, semakin nggak panen, semakin banyak muncul. Saya ingat Bapak Esther dulu, ada telur mungkin bagian sawit ini, lalu mau kita tadi di. Saya ingat di situ di kami dia bilang, telurnya mungkin bagian sawit relalan lagi pinangku katanya. Betul kan? Semakin banyak, semakin sulit kita nggak bisa tidur jaga kelapa sawit. Momen belum terus kelapa sawit. Roda, jaga untuk alapan muka kita beri nada mah. Jadi inilah memang ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari ini. Bukan hanya kita, tapi semua orang menghadapi kesulitan yang besar. Pejabat-pejabat itu juga mengalami kesulitan. Bagaimana mereka juga pemimpin-pemimpin juga mengalami kesulitan. Bagaimana karyawannya, orang-orang bekerja dengan dia juga sulit untuk diatur. Artinya hidup di bumi ini tidak luput dari kesulitan. Anak-anak tapi kita ada masalahnya? Ada. Anak-anak punya masalah. Mereka juga stres. Nggak dikasih ini dan itu. Pagi-pagi minta handphone. Mana handphoneku katanya. Nggak dikasih orang tua, stres dia. Iya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kita pungkiri di sana. Paulus mengatakan, sebab aku yakin. Ini yang menjadi saya garis bawahi begitu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada penderitaan, ada kemuliaan yang akan diterima oleh orang-orang percaya itu. Sekarang paling tinggi usia kita, umur kita di bumi ini nonokaro di atas 90 tahun. Iya, itu usianya 92, mungkin nggak tahu 92 atau 93, nggak jelas. Tapi yang jelas di sini, kalau dihitung-hitung katanya dia punya banyak penderitaan di bumi ini. Ketika masih muda, bertinggal bersama-sama dengan orang tua, tetap harus tunduk kepada orang tua, nggak bisa merdeka, nggak bisa bebas, tertekan, menjaga adik, mengurus adik dan sebagainya. Menikahlah aku nanti, mana tahu menikah ini agak merdeka sedikit, ya kan gitu ya. Ketika menikah pun tidak mengalami seperti apa yang dipikirkan. Nanti anakku, anakku temanku Ari, anak pun nggak bisa teman Ari. Ya, ini. Jadi bisa dihitung-hitung penderitaan itu sangat banyak penderitaan. Mulai kitik-kitik nari sampai hari ini. Lah pernah kuna nami senang dai. Itu kata nolong karo dulu sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Enggak pernah kuna nami yang senang itu. Tidak pernah kurasakan yang senang itu. Kamu boleh senang dai? Ya. Bagaimana? Sudah dapat kamu senang tadi? Sudah? Sudah? Oh sudah. Syukur kalau sudah. Ada yang belum pernah mendapatkan senang dalam hidupnya, belum pernah berbahagia dalam hidupnya. Lalap masalah, lalap penyakit, lalap masalah ekonomi, kedang
kemuliaan sebagai Tuhan dari pagi. Pagi ini salah lagu begini Nina. Novi itu sudah menghafal. Pagi basa dawari Nina. Lanai lin si masui. Tangis belanai lin. Terus? Ras kematen belanai lin. Iya. Ras kematen belanai lin. Iya. Jadi lin sadawari pagi. Lanai ke si besui. Lanai kematen. Lanai kinisaman. Tapi kali sini kemuliaan kesenangan si Tuhan. Oriah na baswari oh senang na baswari oh senang na baswari sana ku jumpa rahasia jumpaku pedepan ayo rahasia Yesus juru selamatku. Ya, ini saya bisa bandingkan, bayangkan ini bagaimana ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Pedempak ayo. Tahu pedempak ayo? Face to face. Iya kan? Pedempak ayo itu face to face. Bertatap muka dengan Tuhan Yesus, Allahku, Rajaku, Juru Selamatku itu. Aku singa ilusi makmur, kita dipeluknya bersama dengan Tuhan. Tidak ada penderitaan, tidak ada lagi penyakit. Sekalipun kau pengar hari ini, nanti kamu gak pengar lagi. Diberi tubuh yang baru. Inilah pengharapan sebagai orang-orang percaya. Iya. Ada kepastian kemuliaan yang akan datang. Keyakinan yang teguh, kata aku yakin, bahasa logisama, comai, bukan sekedar harapan kosong dan tebakan, bukan harapan kosong ya, bukan hanya PHP, ya bukan PHP, bukan hanya harapan yang kosong, tapi memang jelas ya, melahirkan sebuah kesimpulan logis yang dihitung secara matang berdasarkan janji setia Allah. Ada janji Allah. Mari kita lihat sebentar 1 Petrus pasal 1. Coba kita bandingkan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Mari lihat di slide lihat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Di kampung kami ada namanya, iya, di kampung kami ada seseorang namanya, ada dalam Alkitab. Waktu itu dia menerima warisan dari ulangnya, karena bapaknya sudah meninggal, dan dia pewaris tunggal. Dia cucu laki-laki dari bapaknya, dari anak ulangnya tadi. Dia menerima warisan itu. Jadi waktu dia menerima warisan itu, dia dapat ladang, dapat uang, dijual lagi itu, dia punya banyak uang. Tambah lagi kalau warisan tidak mau katanya. Tiap hari makan enak, tiap hari berpoya-poya. Saya nggak tahu kabarnya sekarang di mana. Hah? Nggak mati? Iya. Jadi artinya itu bahwa dari warisan naik. Cuma sebelum naik habis, orangnya pun habis. Itu kalau kekayaan di bumi ini kering. Tapi janji Tuhan, pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Kailin menerima
yang tidak dapat binasa. Kemuliaan yang tidak dapat binasa. Harta di sorga. Rumah yang tidak kita bangun. Rumah si alokun kita wariskan orang tua man pekenan pagi dengar. Begitu? Perlu renovasi. Gereja ini usianya 26 tahun ini. Perlu renovasi. Sudah banyak yang bocor. 26 tahun. Jadi kalau warisan yang diberikan oleh orang tua kita, oleh kita itu pasti akan habis. Kalaupun kita wariskan lagi kepada anak-anak kita, itu perlu renovasi. Iya. Jadi apa dikatakan di sana? Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tidak tersimpan di sorga. Jelas firman Tuhan berkatakan ada harta di sorga. Tapi kenapa kita seperti kata orang Karo pernah saya bilang, tarun-tarun ngayak-ngayak si mantan ini kan? Wah, lupa si manaya. Tarun ngayak-ngayak si mantan ini kan? Warisan ya. Dunia ini, jabatan, kekayaan, apa kata orang tua? Hamoraun, Hagabeon, Hasanapon, 3 hal. Itu dikejar. Untuk mendapatkan ini, kadang-kadang sangat-sangat banyak yang dilakukan orang. Iya. Saya waktu pergi ke Salib Kasih, saya mengingat di sana bahwa saya berdoa dari mana dulu Romen berdoa untuk orang Batak. Menyerahkan, dia mengatakan orang Batak itulah bangsamu, bangsaku, bangsa Batak. Tapi ketika saya mengingat waktu itu berdoa untuk orang Batak itu, Salib Kasih itu tempatnya tinggi, sehingga kota Tarutung itu kelihatan dari atas. Betapa Romen memberi dirinya, bahkan sebelum itu 5 dan unsur memberi diri untuk orang Batak. Saya teringat orang Batak yang ada di Langkat. Tuhan, mereka sudah mendengar Injil nenek moyang mereka. Mereka pergi ke kampungku ke Langkat sana dengan pekerjaan menghalalkan segala cara untuk mengejar 3 hal tadi: Hamoraun, Hagabeon, Hasanapon. Mengejar dunia ini, mereka tak perlu memikirkan apakah itu dosa atau tidak. Bagaimana mereka rata-rata orang Batak yang tinggal di Kabupaten Langkat ini, Kuala dan sekitarnya, mereka menggunakan uang. Dari situ mereka hidup. Saya sangat sedih melihatnya. Sebab itu dulu saya berdoa untuk mereka. Tuhan izinkan aku untuk melayani mereka. Waktu saya sekolah, saya buka kelasnya. Ya puji Tuhan ada yang datang. Ya, tapi ya mereka yang seperti itu mereka gak mau datang juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengelakkan penderitaan ini, baik penderitaan ekonomi, baik penderitaan yang lain, seringkali orang melakukan hal yang fatal. Ada jelas dikatakan oleh Paulus tadi, aku yakin sepenuhnya. Logi cuma bukan sekedar harapan kosong, tetapi sungguh-sungguh nyata. Aku yakin, ya itu dikatakannya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Yang dinyatakan kepada kita. Apa yang dinyatakan ini? Harta yang tidak binasa itu, kemuliaan yang diberikan kepada kita ketika kita mendapat mahkota kemuliaan, mahkota Injil, mahkota kebenaran. Kalau orang-orang yang rela menderita, mereka akan mendapatkan mahkota kebenaran. Jadi ada banyak mahkota yang disiapkan di surga yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya.
bukan sekedar masuk surga saja, bukan sekedar selamat saja, tapi kita mendapatkan. Tapi kalau di bumi ini kita menderita, doni eda bila terukuri kalau ukuri surga mereka. Inilah ciri orang yang beriman. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman kepada Yesus, sungguh-sungguh kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, penderitaan itu kita tahan untuk menanggungnya. Lihat kekuatan kita, ada kekuatan, ada firman Tuhan. Melewati pergumulan itu biasa. Itulah hidup di bumi ini. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Itulah bumi. Tapi kita ingat, di bumi ini kita cuma menumpang. Ini sementara. Jadi penderitaan yang kamu alami itu, penderitaan yang kita alami itu tidak adalah sementara. Iya. Jadi ada contoh di sini, kalau ada yang ketiga, coba kita lihat di waktu kita. Jika penderitaan saat ini ditaruh di satu sisi timbangan dan kemuliaan kekal ditaruh sisi lainnya, maka beratnya kemuliaan itu akan menenggelamkan bobot penderitaan duniawi hingga tidak berarti lagi. Jadi kalau ada timbangan itu ya, kita timbangan kalau dia pas kan begini. Nah, kalau misalnya ini penderitaan, ini kemuliaan, jika ditimbang ini akan naik, ini akan tenggelam. Dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti, nggak ada apa-apanya penderitaan kita hari ini. Itu adalah penderitaan yang sementara. Itu adalah penderitaan yang kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan bagi kita. Masuk surga itu hebat. Punya rumah lantainya emas, bisa rumah lantai emasnya. Adakah rumah kita hari ini lantainya emas? Tidak. Nggak ada. Semen PU bocor, pas di bocor semennya. Lantainya si hebat granit, bang. Iya kan? Kurasa gini bagi rumah kita ini granit, lantainya granit, semen, lingkang tanah, macam-macam. Oh, di bawah semua orang kan? Ini dunia. Iya. Lampu dan sini macam emas. Iya kan? Iya. Ada uang kita untuk membuat lantai rumah kita emas. Iya. Bukan hanya dibongkar orang, bukan takut bongkar. Memang ada. Tapi satu yang kita lihat di sini, penderitaan ini kita sangat penderitaan. Nang dulu apa dunia. Tak kamu kan harus menderita nama galang pe luka kalaki kiti pe luka kue Galangan. suit bokap luka kue, kan gitu ya. Seringkali kita bilang seperti itu. Besar pun penderitaan orang, besar kecil pun penderitaanmu ini lebih kalak bagi aku eda. Inilah selalu yang berkecamuk di dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga sulit bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman tadi. Iya. Ada orang bilang sama saya begini, "Kau lagi bilang berumur atau?" Iya, itu katanya sama saya. Kalau memang nggak panjang pikiranmu, karena saya bersyukur jadi orang. Bersyukur sekalipun nggak punya uang banyak. Kemarin saya
kemuliaan. Lid imandu, lid bagi kemuliaan dan surga. Ada mahkota yang menanti saudara. Sehingga kemuliaan dan sehingga penderitaan dalam dunia ini tidak itu kita berputar-putar di situ terus. Sehingga tidak ada lagi waktu kita untuk beribadah, tidak ada lagi waktu kita untuk memuji Tuhan, tidak ada lagi waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu doa kita nggak ada lagi, baca firman Tuhan nggak ada lagi. Kenapa? Karena kita ini berkecimpung dengan persoalan hidup kita. Bawa uang 100.000 ke pajak, nggak ada yang bisa ditenteng, cuma berapa lah? Beli bawang merah, bawang putih, tomat, teri. Iya. Jadi Bapak Ibu, mari. Kalaupun kita merasakan banyak kali penderitaan kita, banyak kali pergumulan kita hidup di bumi ini, entah apa saja, nggak disebutkan, kami yang tahu. Itu hanya sementara. Sampai kapan? Kita akan bertemu dengan Tuhan berapa tahun nanti di sana? Selama-lamanya. Jadi nggak usahlah kita kecewa kali sekalipun doa kita nggak seperti yang Tuhan jawab, nggak seperti yang kita pikirkan. Tuhan berikan. Tuhan berikanlah aku anak laki-laki, anak perempuan. Tuhan nggak kasih anak, nggak apa-apa. Cuma kasih dia perempuan. Puji Tuhan. Tuhan, aku berdoa usiaku 40 tahun nanti supaya aku dapat jodoh. Enggak, Tuhan kasih. Iya kan? Tapi enggak Tuhan izinkan, enggak apa-apa. Bukankah kemuliaan nanti ketika aku bertemu dengan pengantin priaku itu? Siapa pengantin pria kita? Tuhan Yesus. Itu pengantin pria yang menanti-nantikan kita untuk tidak bercacat celah di hadapannya. Maka di bumi ini kesempatan kita apa? Ketika pun kita mengalami penderitaan, mari tetap berseru kepada Tuhan. Hati kita ini berseru kepada Tuhan. Memang ada keluhan, ya, ada keluhan. Kalau kita lihat tadi sedikit ada keluhan di sana sebenarnya. Tapi satu yang kita lihat di sana, ada roh Tuhan yang berdoa juga untuk kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Berbicara tentang makhluk di sini bukan hewan, tapi adalah anak-anak Allah, orang-orang percaya itu. Itu yang dimasukkan di sana. Nanti lebih lanjutnya minggu depan. Jadi Bapak Ibu, nggak usah kita gentar kalaupun kita tidak seperti yang kita pikirkan. Penderitaan itu adalah sementara. Ada kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan. Kemuliaan di surga, harta di surga, kemuliaan kekal, mahkota-mahkota yang Tuhan izinkan kita miliki. Bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang tahan menderita, bagi mereka yang memberitakan Injil, bagi mereka, dan selanjutnya itu akan mendapatkan kemuliaan itu. Apakah saudara mau mendapatkan kemuliaan itu? Mau? Pertama dulu adalah kita mendapatkan mahkota kemuliaan itu adalah ketika kita percaya Tuhan memberikan mahkota itu bagi kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu startnya, itu awalnya, percaya kepadanya. Penderitaan itu pasti akan ada, kesulitan pasti akan ada, tapi ada kesenangan yang Tuhan siapkan di surga. Tapi di surga ya, di surga ya, gak ada di baca berenang. Di surga, tidak ada di mall. Jadi kemuliaan itu bukan ada di mall, nggak ada cuma di Pama, penatapan, nggak ada. Tapi kemuliaan itu hanya bisa kita dapatkan, hanya tersimpan di surga. Kalau kamu masuk surga, baru bisa kamu dapat. Kalau nggak masuk surga, nggak dapat. Makanya pertama dulu harus yakin akan masuk surga itu. Lalu kemudian itu bagaimana kita meyakini penderitaan ini sementara kamu lingkup pagi malam. Iya, lingkup
sudah menyediakan yang terbaik bagiku. Mari saudara-saudara dan saudara maju ke depan untuk bernyanyi Saya Mau Iring Yesus sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang datang dari Raja Berenang. Berkati mereka Tuhan, anugerahkanlah keselamatan itu bagi mereka. Lawatlah kampung itu Tuhan, supaya banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kami sungguh serahkan mereka yang ada di sana, biarlah boleh menjadi berkat. Kami serahkan Tuhan pelayanan itu, bahkan Michael juga yang Tuhan panggil untuk melayani di sana, bahkan seluruh tim yang berangkat juga, supaya Tuhan menolong kami, memperlengkapi kami bagaimana untuk menyatakan Injil bagi mereka. Dan terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biarlah kami boleh punya keyakinan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan, yang akan dinyatakan kepada kami pada hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu itu. Biarlah kami senantiasa
tidak terpuruk dengan segala permasalahan kami, dengan segala penderitaan yang Tuhan izinkan di bumi ini. Apakah itu persoalan hidup kami, apakah itu sakit penyakit, bahkan masalah-masalah ekonomi juga. Biarlah itu bukan kami anggap lagi sebagai penderitaan, tapi itu adalah bagian yang harus kami jalani sampai kami menerima kemuliaan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan bagi kami di sorga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber segala berkat, Allah yang memberikan hidup yang kekal kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang memberikan hidup yang kekal bagi kami, yang menyediakan kemuliaan yang kekal bagi kami, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Kiranya memberkati saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha tiba. Amin. Selamat hari Minggu, salam bagi kita semuanya.